Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Amanah Mana Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN untuk kelas 7. Sebelum kita lihat video penjelasannya, aku ingetin jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Yuk sekarang kita sama-sama lihat video penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Amanah Mana Channel. Mari belajar PPKN bersama. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN bab 6 bagian A kelas 7 SMP MTS. Pada bab 6 membahas tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Soekarni, selaku salah satu pimpinan golongan pemuda, mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 WIB, di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sangsaka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas 2 alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi waktu itu. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. A. Aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik
tinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. C. Aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. D. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. E. Aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. F. Aspek spiritual. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. 2. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemikiran dari dua orang tokoh pendiri negara, yaitu Muhammad Yamin dan Supomo, perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, meu, nasa. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Thanks for watching. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Oke? Terima kasih.